kita Yesus Kristus menurut Markus. Umat dipersilahkan duduk. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat, serta para anggota mahkamah agama lainnya mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Paulus bertanya lagi kepada Yesus, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu mengendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Mereka berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana yang adalah kediaman gubernur dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti
tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada pukul 9 pagi, mereka menyalibkan Yesus. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri. Dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencela dia juga. Pada pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai pukul 3. Pada pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. Umat dipersilahkan berdiri. Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihatnya menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, para suster, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Palma ini ada 2 kisah yang ditampilkan. Yang pertama, bagaimana Yesus masuk kota Yerusalem dengan suasana yang gegap gempita, yang sungguh sangat meriah dan penuh dengan sukacita, kegembiraan. Orang-orang mengeluh-elukan Yesus. Dan mengapa peristiwa itu dicatat? Karena di dalamnya juga ada isi iman, ungkapan iman
yaitu Yesus Putra Daud. Dia datang dari Allah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak itu sesuatu yang benar, dan itu yang diimani oleh gereja, bahwa Yesus adalah Putra Allah. Dia datang untuk membawa pembebasan. Dan iman itu memang harus disambut dengan penuh kegembiraan, diungkapkan dengan kegembiraan, dan selanjutnya harus dihidupi, diperjuangkan dalam hidup. Cerita yang kedua adalah cerita ketika Yesus ditangkap. Suasananya sungguh sangat menyekam, penuh dengan ketakutan. Orang-orang lari, tidak ada yang membela. Yesus ditangkap sendirian. Bahkan para muridnya pun tidak nampak. Mereka juga bersembunyi, takut untuk mengalami hal yang sama. Dan kisah itu juga ditampilkan oleh gereja pada hari Minggu Palma ini. Dua cerita yang sangat berbeda, tetapi tentu saja ada hubungannya, dan kita bisa belajar dari sana. Di awal orang-orang mengeluh-ngeluhkan, mereka bersuka cita, bergembira, tapi berapa hari kemudian, 4 hari kemudian berikutnya, mereka lupa akan apa yang sudah mereka katakan. Kegembiraan, sukacita hilang begitu saja karena situasi yang mereka hadapi. Mereka tidak mampu mempertahankan iman itu. Mereka lebih memilih untuk lari, untuk bersembunyi, daripada mereka harus menanggung penderitaan. Terlebih ketika mereka juga harus ditangkap, dihukum, dan kemudian juga mati bersama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali mendengar kisah ini, kita dengan mudah menyalahkan banyak orang itu. Penduduk kota Yerusalem, semua mengeluh-ngeluhkan, tapi kemudian mereka meninggalkan Yesus. Termasuk di antaranya adalah para murid. Mengapa bisa orang yang sudah bersukacita, kegirangan, tapi meninggalkan begitu saja, melupakan apa yang sudah mereka katakan, dan meninggalkan Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini ternyata bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada kita semua. Di awal kita juga mengungkapkan, mengatakan, berjanji akan hal-hal yang baik, akan nilai-nilai yang baik, tapi kemudian dengan mudah kita melupakan. Ada banyak hal baik yang dulu kita lakukan, ternyata hanya berlangsung sebentar saja. Mungkin beberapa minggu, mungkin berapa bulan, atau berapa tahun. Setelah itu kita tidak melakukan lagi. Demikian pula dalam rumah tangga. Dulu di awal pernikahan ada janji setia untuk hidup bersama dalam suka dan duka. Hidup dengan penuh kasih. Tapi setelah menjalani pernikahan, lupa. Hidupnya menjadi hambar. Perkawinan rasanya tidak ada kegembiraan, kebahagiaannya lagi. Mulai tidak berbicara, mulai mengurusi hanya pekerjaannya sendiri, kepentingannya sendiri. Lupa untuk memberi perhatian, lupa untuk saling membahagiakan, lupa untuk saling melayani. Yang penting aku bahagia dengan hidupku, dengan pekerjaanku. Bahkan ketika
bersama, lalu terjadi pembicaraan, ujung-ujungnya bukan kegembiraan, tetapi justru pertikaian, perdebatan, terjadi konflik. Kalau begitu mending diam saja, sudah hidup sendiri-sendiri, janjinya dilupakan. Dulu perhatian kepada anak-anak, ada waktu untuk pergi bersama, makan bersama. Tapi setelah berapa tahun lupa, repot dengan pekerjaannya lagi, tidak perlu melakukan lagi, tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi. Anak-anak sudah mulai besar, anak-anak sudah mulai untuk melupakan bagaimana orang tua dulu berjuang untuk merawatnya. Dan setiap hari diperhatikan, diajak bicara, dilayani. Tapi begitu sudah mulai mempunyai teman, mulai ada gadget, ada HP, lalu kebaikan orang tua itu dilupakan. Waktunya sekarang untuk dirinya sendiri. Tidak lagi penting duduk bersama dengan orang tua, berbincang-bincang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal-hal seperti ini mudah terjadi dalam kehidupan kita. Perkawinan dulu penuh dengan kebahagiaan, sekarang berlangsung dengan banyak penderitaan. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kekerasan dalam perkataan-perkataan yang diucapkan. Dan itulah situasi Yerusalem yang berubah menjadi situasi penderitaan, ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, betapa sulitnya mempertahankan hal baik, betapa sulitnya mempertahankan nilai-nilai yang baik. Dulu rajin untuk bekerja, untuk mencari nafkah buat keluarga, tapi pada akhirnya semangatnya mulai luntur, mulai enggan. Keluarga dibiarkan berjuang sendiri, mencari hidupnya sendiri-sendiri. Tidak lagi menjadi tanggung jawab seorang suami. Suami sudah mulai lepas tangan dan hanyut dengan hobinya, mungkin juga dengan kepentingan-kepentingannya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini kita sungguh diingatkan bahwa setia memperjuangkan kebaikan dan nilai-nilai itu sulit, tidak mudah. Kita mendapatkan contoh dari Yesus yang tetap setia. Walaupun dia dulu disanjung-sanjung, kemudian ditinggalkan, dia tetap setia. Hidupnya tidak tergantung dari sanjungan, hidupnya tidak tergantung dari pujian. Dia tetap setia kepada Allah. Walau ditinggalkan, walau dibiarkan menanggung penderitaan sendiri. Maka bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup, mengalami penderitaan, entah penderitaan karena situasi dalam keluarga, penderitaan karena situasi pekerjaan, atau situasi ekonomi. Dulu pernah mengalami hal yang baik, situasi yang baik, dan sekarang tidak. Ada teladan dari Tuhan sendiri. Hari ini kita melihat bagaimana Yesus tetap setia. Walaupun ditinggalkan, walaupun sendirian menghadapi situasi yang sulit, dia tetap setia kepada Allah. Bukan setia kepada manusia yang tidak dapat diandalkan, tapi dia tetap setia kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Yesaya dan juga oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama dan kedua. Meskipun menderita sengsara, dianiaya, tetap setia. Dan pada akhirnya bersyukur bahwa kesetiaan itu mendatangkan berkat
dan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini kita diundang untuk setia dan kembali hidup dalam kebaikan, dalam damai dan sukacita, yaitu dengan melakukan apa yang baik kepada sesama, perjuangkan nilai-nilai yang dulu sudah kita ungkapkan, kita janjikan. Mari kita wujudkan kembali supaya keselamatan itu kembali terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.